Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Siska? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, sekarang sudah berada di sesi keempat. Alhamdulillah juga kita bisa melaksanakannya pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kita akan melakukan sesi konseling yang keempat. Apakah Siska sudah siap untuk melakukan sesi konseling? Insyaallah sah. Sudah siap, oke baik. Ibu izin mendokumentasikan untuk sesi konseling keempat ini, apa diperbolehkan? Oke. Sesi konseling keempat ini hanya tahap evaluasi ya, jadi ibu pengen tahu perkembangan dari kamu. Nah, bagaimana untuk kerja tugas rumahnya, apakah dikerjakan? Oke, apakah ada hambatan pada saat mengerjakan tugas yang kemarin? Tidak ada. Oke. Nah, apakah Siska merasa ada perubahan dalam diri Siska? Ada. Oke, kalau ibu boleh tahu apa perubahannya dari sebelumnya kayak gimana? Jadi diri Siska yang sekarang tuh kayak gimana? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Ya kan kemarin waktu sesi ketiga Siska masih ngerasa sedih ya, tapi Siska ngerasa senang gitu, ada perubahan dalam diri Siska yang dimana Siska sudah mempunyai teman ya, sudah ada temannya yang kata Siska itu mencoba untuk berpikiran thinking positif ya, jadi positif, berpikiran yang berpositif gitu terhadap orang lain. Terus Siska juga membuka diri, tidak terlalu tertutup ya, yang Siska lakukan waktu itu. Kemudian Siska juga bilang setelah melakukan tersebut ada ngerasa ada dorongan terhadap Siska itu. Nah, kalau di sesi sekarang apakah lebih baik lagi dari sebelumnya atau masih sama menurut Siska? Lebih baik. Lebih baik lagi. Jadi lebih baiknya kayak gimana ke diri Siskanya? Siska merasakan apa? Merasa senang kah, atau bahagia, atau masih ada rasa-rasa kecewa, rasa-rasa marah gitu, atau perasaan-perasaan negatif thinking ke orang lain itu udah hilang gitu, udah bisa berdamai dengan diri Siska? Apakah seperti itu? Ya. Berarti Siska sudah bisa berdamai dengan diri Siska. Ya. Terus bagaimana teman-teman ke Siska sekarang? Kayak gitu. Kayak gitu gimana? Masih kurang pendekatan. Tapi Siska akan melakukan apa kalau masih kayak gitu? Usaha yang akan Siska lakukan? Apa masih sama dengan rencana yang Siska lakukan gitu, atau tindakan yang akan Siska lakukan di sesi sebelumnya gitu, yang dimana Siska kalau misalkan menegur sapa orang lain duluan, terus mencoba untuk mendekati, kayak bercerita langsung atau membuka diri lah gitu, tidak terlalu diam gitu di kelas itu, akan seperti itu? Iya. Oke, baik ya. Nah, itu tindakan yang akan Siska lakukan untuk kedepannya. Lebih baik lagi gitu, akan lebih fokus ke diri Siska dan orang-orang sekitar Siska gitu ya. Oke. Nah, untuk perasaan Siska sekarang bagaimana perasaannya? Senang. Senang. Senangnya kenapa? Ada hal apa nih senangnya? Nggak tahu. Tapi emang kelihatan lebih ceria ya, lebih ceria sekarang mah gitu daripada sesi-sesi sebelumnya. Kan kelihatannya kayak sebelumnya kayak murung gitu. Sekarang mah kayak ketawa-ketawa gitu pas ketemu sama ibu juga. Oke, mungkin ada sesuatu hal yang Siska rasakan perubahannya gitu ya. Oke. Terus dari segi pemikiran Siska sekarang bagaimana? Apakah masih menyalahkan diri sendiri atau merasa insecure dan sebagainya, atau bagaimana? Enggak? Sudah tidak? Oke. Jadi lebih positif lagi gitu. Terus sekarang Siska berpandangan terhadap Siska itu bagaimana? Siska yang sekarang itu, berarti Siska yang baru nih ya.
Bagaimana Siska tuh sekarang? Apakah Siska yang ceria, happy atau bagaimana? Ya happy sih. Happy sih. Oke. Ya happy-happyin aja gitu atau gimana ini teh? Oke. Tapi seenggaknya kamu mencoba untuk berani mencoba gitu dari sebelumnya yang sama sekali Siska apa ya pasrah kali ya sebelumnya, kayak ya udah penting gak nyakitin orang, terus Siska lebih baik sendiri aja kan waktu itu kayak gitu ya. Tapi kan itu lama kelamaan membuat Siska jadi berubah kan dari segi pemikiran ke orang, berpandangan ke orang jadi negatif gitu, ke diri Siska juga kan jadi negatif ya. Terus apa-apa juga dipendam, sekarang Siska udah berani mencoba untuk mengeluarkan perasaan, pikiran Siska atau meluapkan emosi-emosi Siska gitu. Terus juga ibu apresiasi ya atas keberanian kamu untuk bisa berani cerita ke ibu juga mengucapkan terima kasih gitu. Untuk selanjutnya mungkin harapan ibu gitu Siska bisa konsisten dalam keadaan seperti ini yang Siska lakukan, atau usaha-usaha Siska yang sudah Siska lakukan dan membuat Siska ada perubahan gitu. Walaupun sedikit demi sedikit pasti itu akan lama-lama menjadi dampak yang baik buat Siska tersebut gitu ya. Oke, nah dari segi perasaan, pikiran, dan tindakan tadi kan udah disebutkannya. Kalau misalkan nih dalam situasi nggak hanya di sekolah saja, misalkan di rumah nih, kembali lagi ke rumah nih, kan Siska juga ada faktor internal ya yang membuat Siska seperti ada pemikiran tekanan lah gitu. Nah mau gimana nih kalau misalkan ada dalam situasi yang sama lagi, kan membuat Siska juga waktu itu tekanan dari orang tua gitu, kakak ya. Terus intinya ada faktor internal lah dari keluarga, dan juga kadang suka dilarang atau bukan dilarang atau ya apa ya namanya teh, suka bicara gitu kalau misalnya Siska pulangnya malam, bukan malam sih, lebih ke iya ya malam ya waktu itu iya. Nah Siska mau bagaimana akan menanggapi hal tersebut, apakah Ya akan gimana gak tahu gak tahu sih. menurut Siska gitu? Kan Siska sudah bisa nih menghandle atau mengatasi permasalahan Siska di diri Siska, iya gitu, di teman-teman Siska juga iya. Nah sekarang di kehidupan Siska di rumah nih, situasi pas waktu di rumah Siska mau bagaimana, akan melakukan tindakan apa? Lah, Masih belum kurang tahu. Apakah waktu uh, Siska di sekolah akan dilakukan sama lagi di rumah kayak gitu? Tetap berpikiran positif, misalkan kayak iya, misalkan orang tua apa tuh namanya melarang Siska untuk badminton dan sebagainya gitu. Siska mau ngejelasin perlahan ke orang tua gitu. Terus Siska udah ngejelasin dan juga emang Siska hobi di sana gitu. Siska juga punya pilihan Siska, tapi Siska tetap berpikiran bahwa mereka pasti khawatir akan kondisi Siska, apalagi kan perempuan ya, apalagi kamu kan baru kelas 10 benar lagi kelas 11 ya, masih kene apa ya, harus ada arahan bimbingan gitu ya, namanya juga masih baru anak mau menginjak remaja atau dewasa, pasti orang tua itu khawatir, betul? Iya, banyak kekhawatiran atau enggak berpikiran positif bahwa orang tua itu mungkin dulunya punya trauma tersendiri, makanya kenapa gitu terhadap Siska kayak gini kan. Kita juga tidak tahu ya pandangan orang tua terhadap Siska, kenapa memilih bersikap kayak gitu ke Siska gitu. Siska juga kurang tahu ya kenapa penyebabnya, alasannya, karena Siska juga jarang ngobrol gitu kan. Nah mungkin untuk selanjutnya tindakan yang akan Siska lakukan bagaimana kalau misalkan kayak tersebut, contohnya kayak kurang ngobrol sama orang tua, Siska akan melakukan apa tindakannya? Mencoba ngobrol gimana? Mencoba untuk ngobrol secara perlahan, menjelaskan gitu. Oke, baik, dikasih pengertian gitu orang tuanya. Oke. Dan mungkin pasti akan susah ya untuk
mengambil kepercayaan dari orang tua ya. Apalagi Siska kan masih mau menginjak remaja atau dewasa, makanya banyak kekhawatiran yang harus kita juga maklumi gitu, karena orang tua juga pasti nggak mau kenapa-kenapa kan sama anaknya, apalagi cewek gitu kan. Kalau kamu dari sekolah ke rumah jauh nggak? Lumayan tuh, apalagi lumayan, anak cewek pulang maghrib di jalan mau gimana gitu kan. Bener nggak? Iya, makanya kalau misalkan ada kekhawatiran hal tersebut, berarti itu kamu diperhatiin, ya nggak? Walaupun emang dari diri kita ya itu risih atau kenapa sih orang tua kayak gitu, kayak kitanya tuh kayak nggak ngerasa nggak punya pilihan gitu ya, ngerasa dikekang, pasti ada perasaan itu ya, gitu ya. Tapi sebenarnya ya kenyataannya tuh mereka tuh sayang itu gitu, kalau dipikir-pikir lagi secara dalam gitu, dipikir-pikir lagi secara positifnya ya. Coba kalau misalkan orang tua nggak peduli nih sama kamu, mereka bakal nggak akan ngebolehin kamu, ya bakal ngekhawatirin kamu dong. Kalau misalkan kamu pernah pacaran nggak? Pernah. Nah, rasa kekhawatiran kamu kepada si dia itu rasa sayang kah, atau rasa cinta, atau rasa ketidakpedulian kamu terhadap dia? Menurut kamu pernah dong pasti khawatir ya sama pacar sendiri atau orang tersayang lah gitu, pernah kan? Nah itu rasa dari timbul dari rasa sayang kamu, rasa cinta kamu, atau rasa ketidakpedulian kamu terhadap dia? Menurut kamu rasa muncul kekhawatiran itu kepada dia? Rasa sayang ya. Nah itu pasti kurang lebihnya itu orang tua ya, rasa sayang. Karena kalau nggak ada larangan atau kekhawatiran ke orang yang tersayang, nggak mungkin dong kalau ada rasa kekhawatiran itu ada gitu. Kalau nggak sayang mah, kalau sayang mah pasti, bener nggak sih tuh? Karena mungkin ya dari pemikiran anak dan orang tua itu kan pasti beda. Sedangkan orang tua kan udah banyak pengalamannya, udah banyak hal yang dialaminya, bener nggak? Kalau misalkan kita yang baru memulai untuk jenjang yang lebih luas lagi, mencari jati diri kita, mencari kita ini apa, kita ini siapa, dan kita ini mau ke kayak gimana, kita kan masih nyari ya. Termasuk ibu juga kan, ibu juga masih sampai detik ini gitu, ibu masih mencari jati diri ibu gitu, masih mengelola hal yang baik dan buruknya gimana untuk diri ibu dan sebagainya gitu. Masih bisa mengontrol lah gitu. Oke. Dan ibu juga masih belajar sampai detik ini gitu, karena memahami diri itu sangat sulit ya gitu. Nah tapi juga kita juga tidak boleh egois lah, kita tidak boleh mengedepankan ego kita gitu, karena orang di sekitar itu pasti sayang sama kita. Berarti kamu harus bisa berdamai dengan diri terlebih dahulu. Nah, sekarang kamu juga udah ngerasa perubahan ya dari diri kamu, dan kelihatan ceria gitu dari mukanya juga. Nah kita rating nih dari, kan waktu kemarin pertemuan ketiga itu Siska berada di 7, sekarang berada di skala berapa nih? 10. Oke, perubahannya sangat signifikan ya. Perubahannya sangat luar biasa gitu dalam seminggu ini. 10-nya itu kayak gimana menurut Siska? 10-nya itu lebih berubah menjadi terbuka, senang, bahagia. Kamu lagi dekat sama siapa? Enggak? Oke. Sama kalau temen sekarang siapa yang suka nemenin selain yang kemarin nganter? Nggak ada. Oh nggak ada, itu doang. Tapi bisa lebih berdamai gitu. Tapi masih kayak biasa gitu, maksudnya kayak enggak kayak sebelumnya gitu, sama sekali enggak gitu. Kalau sekarang adalah sedikit gitu, kayak gimana? Ada ngobrol-ngobrolnya gitu, suka ngobrol-ngobrol. Tapi ngobrolnya
seperlunya aja. Misalkan kan sekarang mau P5 Iya. nah, sekarang teh kan butuh bahan-bahan untuk mendekor. Iya. Nah terus teh kan jadi nggak ke orang lain lagi yang ditunjuk tuh. Iya, oke. Jadi mereka mah kayak gimana ya, kayak kita teh harus punya barang itu terlebih dahulu baru mereka bisa mendekat. Kayak gitu. Jadi asal kebutuhannya aja gitu ibaratnya. Oke, berarti kamu bermanfaat. Setia kan waktu kelas besar tuh waktu hari Jumat ada kan? Iya. Iya, ini kan quotes dari ibu, Iya. kita hidup harus bermanfaat dan dimanfaatkan atau memanfaatkan, benar nggak? Tuh, setidaknya kita itu bermanfaat bagi orang lain gitu, karena bermanfaat bagi orang lain itu adalah sebuah salah satu tujuan hidup kita gitu ya. Terus untuk bermanfaat bagi orang lain juga kita kan dapat pahala ya, biarkan Allah ya Menilai. dan Allah yang apa dan Allah yang menilai dan Allah yang membalasnya gitu. Mungkin untuk kedepannya ibu harap kamu lebih baik lagi, lebih positif lagi dalam diri kamu, bahwa kamu itu memang betul-betul berharga gitu. Ibu juga berharga, maksudnya ibu juga menghargai kamu gitu. Kamu tuh berharga gitu bagi ibu. Seenggaknya kamu itu ingat sama ibu gitu, bahwa kamu berharga bagi ibu. Coba kalau nggak berharga sama ibu, kamu nggak akan ditanya-tanya. Nggak akan sama ibu tanya sekolah apa enggak, sakit apa, udah sembuh apa belum gitu ya. Terus intinya kamu harus bisa hidup lebih bertahan gitu, lebih sabar, tegar, lebih positif lagi, lebih ceria lagi untuk kedepannya. Kamu harus bisa berubah, jangan hanya stuck di sana. Nah, pasti kamu berubah, pasti kamu bisa gitu ya. Oke? Nah, mungkin untuk di sesi sekarang kita sudah cukupkan saja karena sudah asyar juga ya waktunya sholat. Di akhir juga ibu ucapkan terima kasih atas waktu yang kamu bisa bercerita ke ibu. Sebelumnya ibu mohon maaf ya, dan jangan kapok juga ya. Semoga kita juga bisa bertemu kembali di sesi selanjutnya atau di permasalahan selanjutnya mungkin. Kamu jangan canggung-canggung sama ibu, anggap aja ibu itu kayak kamu. Kalau misalkan ada apa-apa, sok bilang ke ibu ya. Jangan sungkan, jangan takut pokoknya mah ya. Mau tetap di chatan, curhat atau apa boleh gitu ya. Nomor ibu masih sama. Ibu juga pasti selalu ada kok ibu mah. Oke? Terus dulu tuh. Ya semangat ya. Ya. Terima kasih ya ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.